Tanpa cawe-cawe, Prabowo suaranya genah blangsa. Tetap kalah itu. Gak karu-karuan suaranya. Ini tanpa cawe-cawe Jokowi loh. Ini teman saya yang di pusat ini. Namun begitu Jokowi turun tangan untuk membantu, ya semua aman dan Prabowo Gibran bisa jadi champion, pemenang. The win. Bukan win anggur loh. The win pemenang. Ya baru sekarang ini. Seorang presiden, kepala negara sampai noto-noto peta. Mengelompok-ngelompokkan partai, menghadang di sana, di sini. Ngetut ke Pak Ganjar kemana saja untuk menghadang suara-suara Pak Ganjar dan sebagainya dan banyak lagi. Sampai bansos dan sebagainya. Lah, hingga kabarnya entah berapa triliun, ratusan triliun dibelanjakan agar memenangkan kandidat nomor 02 ini. Halo, hadir kembali ngompol bersama Om Begawan, ngopini politik. Dulu dalam sebuah kesempatan kampanye presiden, Prabowo Subianto pernah itu menyatakan dirinya akan merangkul semua lawan-lawan politiknya. Namun hingga saat ini sampai detik ini kita sama sekali tidak melihat itu ada upaya untuk membuktikan omongan ini tersebut. Lah dalam Om Begawan ya mengangkat isu ini akhirnya mau tak kupas supaya masyarakat ngerti. Nah, ini bukan dalam rangka meminta loh, apalagi mencoba mempengaruhi agar Pak Ganjar mau masuk kabinetnya Pak Prabowo, enggak. Atau bahkan PDIP berubah mendukung Pak Prabowo, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Dan bila memang begitu, Om Begawan siap berada di barisan oposisi bersama ratusan juta anak negeri yang punya etika, yang mencintai NKRI ini. Demokrasi harus tegak, harus tuh, konstitusi harus dijaga. Nah indikatornya sederhana, Pak Jokowi yang dulu orang biasa, orang dikenal sapa-sapa, aku era kenal dulu. Meski pengusaha, juga bukan konglomerat, biasa-biasa saja. Atau bukan pula petinggi partai. Nggak punya jabatan apa-apa, apalagi mantan pejabat. Nah, kok bisa kejeglong loh saat ini. Iso keblusuk, blasuk ke jurang kehinaan seperti ini, seperti gimana ini. Apalagi dengan tampilnya Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 yang penuh dengan carut-marut, tabrak-nabrak, belasak-belasak, hukum dikangkangi dan sebagainya. Masyarakat harus paham, ini rasa dibahas, mudeng. Yang dalam pencalonannya saja sudah banyak perdebatan. Yang mendapatkan sorotan publik, ya lihatlah, ngompoles itu. Ajang Pilpres kali ini beda dengan saat 2014 dan 2019. Yang dulu, lo kabar-kabar gak jelas bermunculan waktu itu. Wah wes, tank sliver itu. Ya Pak Jokowi yang dituduh anak PKI lah, yang dia pro Cina lah, yang katanya negara mau dijual, dan wakeh tenan itu. Isu-isu yang merugikan, menghantam Pak Jokowi waktu itu lah, mayoritas suara yang terdengar itu kabeh mung fitnahan untuk menjatuhkan Pak Jokowi bersama PDIP. Lah herannya loh, gumunya ini loh. Baik ke Anies, Caimin, Prabowo Gibran, apalagi Pak Ganjar, Profesor Mahfud. Enggak kedengeran nih. Kalau yang muncul negatif campaign, oke, nggak apa-apa. Masih dalam batas-batas nalar. Nah, yang mendominasi Pilpres sekarang ini malah berbagai pelanggaran. Kecurangan, curang orang itu, ngomong curang ini pelanggaran. Bedane apa? Itu dilakukan oleh Presiden. Yang secara aturan memang batas waktunya berhenti. Wes, mandek lah. Kemarin seorang teman bilang nih ke saya itu, tanpa cawe-cawe, Prabowo suaranya genah blangsa. Tetap kalah itu. Gak karu-karuan suaranya. Ini tanpa cawe-cawe Jokowi loh. Ini teman saya yang di pusat ini. Namun begitu Jokowi turun tangan untuk membantu,
Ya semua aman dan Prabowo Gibran bisa jadi champion, pemenang. The win. Bukan win anggur loh. The win pemenang. Ya baru sekarang ini. Seorang presiden, kepala negara sampai noto-noto peta. Mengelompok-ngelompokkan partai, menghadang di sana, di sini. Ngetut ke Pak Ganjar kemana saja untuk menghadang suara-suara Pak Ganjar dan sebagainya dan banyak lagi sampai bansos dan sebagainya. Lah hingga kabarnya entah berapa triliun, ratusan triliun dibelanjakan agar memenangkan kandidat nomor 02 ini. Nah dengan gurita kekuatannya mau didesak kayak apa atau didorong pakai apapun, percayalah sama Begawan, sia-sia, percuma, mubazir lah. Termasuk diantaranya hak angket itu loh. Di titik ini memang Begawan males banget ngebahas hak angket itu, wegah ya nih. Lihat aja PDIP itu. Kayak nggak bersemangat dengan pengajuan ide itu. Males gitu kalau kelihatannya ini. Saya ya gemes itu. Lah mereka harus bayangkan, sekelas MK saja Mahkamah Konstitusi dan KPU bisa kebobolan perilaku para petingginya. Dengan Pak Jokowi mau tik gitu, kelipuk mereka, nggak bisa apa-apa. Akibatnya etika mereka yang ngawur-ngawuran. Masa masih yakin hak angket bisa membuka kotak Pandora kecurangan pilpres? Wah, ora mungkin ya. Nah ini loh, mikirlah. Lagi mikir kalian nih sekarang ini. Justru nanti bila isu diterus-teruskan, akan ada pengondisian malahan yang membuat hak angket tidak bisa direalisasikan. Iyalah, apa dampak persepsi atau opini rakyat? Mereka meyakini gagalnya hak angket soalnya pengusul tidak memiliki kekuatan. Lah PDIP yang punya kepentingan aja belentel nih, ayolah banteng gitu loh. Faktanya tidak begitu, bos. Lawang sekarang mereka dominan loh di Senayan. Loh iya loh. Sekarang masih 128 kursi loh. Sehingga menggerakkan satu isu wes kemeringet. Lebih loh. Isu macam hak angket, pemazulan, Gerindra itu setuju banget loh hak angket. Jangan salah ini. Itu murni permainan politik, bos. Jangan percaya dengan itu. Kan kita semua tahu. Sekarang kita semua tahu dan paham. Sekarang ini apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Jokowi? Pokoknya maunya Jokowi ya terlaksana. Entah itu nabrak hukum, entah itu mengangkangi undang-undang dan sebagainya. Maunya Pak Jokowi harus terlaksana. Image-nya keliwat tinggi. Kepercayaan rakyat juga kebablasan. Makanya nggak melihat berbagai pelanggaran-pelanggaran itu ora didelok oleh masyarakat. Yang didelok itu Pak Jokowi. Ini benar-benar dinilai sebagai pelanggaran. Begawan nggak menyalahkan rakyat loh. Ya rakyat itu kelasnya pemikiran sampai di situ. Yang yakin Pak Jokowi orang mungkin ngapusi wargane. Itu pemikirannya rakyat. Tapi tidak tahu bahwa ada pelanggaran, ada penyalahgunaan hukum dan wewenang dan sebagainya. Rakyat orang gagas loh. Nengrong ketemu ini dengan orang-orang dekatnya Pak Jokowi ini. Yang kalian tidak akan sangat sulit percaya. Perilaku kepala negara kita itu wis bablas. Kebablasan. Bila roda 2 itu disebut gaspol rem blong, mandeknya nabrak bu. Ya malulah. Isin kita, prihatin kita. Dan Pak Jokowi sudah membodohi rakyat sedemikian rupa. Sekarang ini ngompoles misal pengen tahu loh, misalnya loh. Urat nalar atau berpikir strategis wis silang ora enek. Enak ya mau dum-duman kursi, dum-duman jabatan, bagi-bagi jatah kekuasaan. Lah untuk orang-orang terdekat Pak Jokowi, padahal ini nggak sedikit loh orang terdekat Jokowi yang meninggalkan kedekatannya sama presiden. Ya, waktu Mas Abdi Sleng mundur, Bang Aiman mundur, Tuan Guru Bajang, Ahok, Pak Butet, dan ratusan tokoh yang melihat Jokowi emang nggak bener mereka mundur. Karena hati nuraninya tidak sesuai. Dan berbagai kejadian itu bukan mengisyaratkan Jokowi tidak tahu apa yang dilakukan. Ia sangat ngerti, Pak Jokowi sangat paham ketika ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Ditinggalkan oleh pendukung-pendukung setianya. Dan memang semua dilakukan untuk menunjukkan seberapa kuat Pak Jokowi itu kepada masyarakat. Nah dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju,
Suara oposisi makin tenggelam ini kelihatannya nih. PDIP sendiri berkomitmen mendukung presiden hingga akhir jabatan. Iya ini kesetiaan PDIP terhadap presiden. Sebenarnya dieman-eman itu sama PDIP. Komitmen ini yang mengunci mereka. Nah, bagi yang orang ngerti, bagi yang belum paham, ini mesti nyoroti, mesti menuduh ini. Menteri PDIP masih ada di dalam pemerintahan buat apa? Mesti ada yang begitu. Nah, di sini letak memegang teguh dukungan. Dengan orang yang didukung malah jempalitan ranggena. Sing dieman-eman malah nabrak-nabrak orang karu-karuan. Nah, ini Ngompoles mesti bisa membedakan. Bu Mega itu sering kritik pada proses penyelenggara pemilu. Penyelenggaraannya, prosesnya. Cawe-cawe aparat negara kayak. Hingga intervensi supaya menang dengan bagikan bansos jadi sorotan. Ini yang dikritik oleh Mbak Mega. Mestinya Jokowi nahan diri dong. Iya sebagai kepala negara. Tapi malah kayak jarak. Malah sengaja tuh. Menyengaja itu. Atau mempertontonkan perilaku-perilaku nirmoral. Tanpa adab, tanpa etika. Seakan-akan kayak menantang. Nantang gitu loh. Siapa sing wani karo aku? Sopo sing wani kalah kayak mungkin gitu. Kalau cah cilik kayak tantang-tantangan. Ayo coba. Siapa yang berani protes? Kan parah banget kepala negara nih kayak gini nih. Dengan bertahannya para menteri PDIP malah membuat manuver Jokowi karu-karuan. Jika mau fair, kita pasti percaya Pak Jokowi merasa dirinya ditakuti dan tidak ada yang berani menolak. Pada titik ini Ngompol tidak ingin membahas hal-hal yang sangat sumir ini. Sumir apa samir? Sumir ini. Sulit untuk dihadang. Atau apa yang Bengawan suarakan bakal tidak terwujud? Misalnya nih. Soal hak angket tadi. Atau membahas tentang pemilu ulang. Ngobok-obok kecurangan pilpres dan masih banyak lagi. Hal-hal begini nih tak ungkit. Para pengambil kebijakannya ora peduli. Ora dirungokke. Monggo ora dirusak ngangung-ngangung tok. Apa yang mau dijalankan? Ya akhirnya masyarakat ya tabrak wae. Ya gitu. Akhirnya masyarakat kan jadi orang mikir nalar. Lah, urusan rego beras munda. Sudah 22.000 ini. Masyarakat kelas bawah kelimpungan loh ini. Hati-hati nih. Wes meh 2 minggu, 2 minggu ini. Nggak ada tuh upaya-upaya yang kita lihat dari pemerintah bantu rakyatnya. Ngomongnya wes mudun, ngomongnya sudah turun, ngomongnya sudah di operasi pasar. Nyatanya beras masih tinggi, Bung. Presiden malah lebih suka kasih posisi menteri ke orang yang pernah mengkritiknya, pernah memusuhinya, kasih bintang 4 dari orang yang di 2 pilpres jadi lawannya, jadi musuhnya. Tim sukses pada menempati pos-pos komisaris, wenamen nih, dan ugal-ugalan bentuk lain yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, yang lebih baik Bengawan realistis sajalah, membahas hal-hal yang mudah dipahami Ngompoles. Ini bukan apatis. Bukan ngelokro, bukan pula kekecewaan hati Bengawan. Tidak tentang mendukung Jokowi, melainkan aturan yang disepakati. Mari hormati bersama. Jokowi benar-benar menunjukkan watak aslinya sekarang. Perilaku atau identitasnya diri sesungguhnya sudah terlihat sekarang. Maka PDIP harus hati-hati memilih kader-kader yang didudukkan pada jabatan-jabatan yang sangat strategis. Hati-hati nih. Wali Kota Solo, jo salah meneh PDIP Solo. Itu ya, ini pendapat Bengawan. Kata Mas Alit, begitulah kura-kura. Sampai jumpa. Salam Bengawan. Dadah.